Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di jamaah salat Maghrib, kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilmi. Sebelum masuk dalam poin ke-29, pada pertemuan yang lalu saya lupakan sedikit faedah di bagian akhir dari poin ke-28. Di poin ke-28 halaman 66, paragraf terakhir disebutkan, penuntut ilmu hadis atau penuntut ilmu agama secara umum seyogianya memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dari kebanyakan orang awam dalam banyak persoalan dengan cara menjalankan akar-akar dari Rasulullah SAW semaksimal mungkin dan menerapkan sunnah-sunnah pada dirinya. Ini pada pertemuan yang lalu saya belum jelaskan lebih lanjut. Seorang penuntut ilmu selayaknya dia dengan orang awam berbeda. Bukan dalam rangka misalnya membedakan diri dalam rangka supaya jadi bangga diri, bukan dalam rangka untuk menunjukkan ilmunya. Tetapi seyogianya seorang penuntut ilmu dia menerapkan sunnah-sunnah Nabi yang zahirah, yang bisa tampak pada diri seorang penuntut ilmu. Tidak seperti kebanyakan orang awam. Yang kebanyakan orang awam, karena mereka tidak belajar agama, mereka tidak tahu bahwa ini sunnah, ini bukan, ini seharusnya demikian. Kalau begitu menyelisihi sunnah. Orang awam kadang-kadang tidak tahu itu. Contoh sunnah zahir, misalnya berjenggot. Rasulullah SAW mengatakan waqful liha wa qasyush syawarib. Biarkan jenggotnya, jangan diambil-ambil, jangan dicukur-cukur, jangan dibentuk-bentuk. Adapun kumis pendekkan, kata Nabi SAW. Maka seyogianya seorang penuntut ilmu, kalau memang tumbuh pada dagunya yang laki-laki jenggot, maka dia biarkan. Kalau dibentuk-bentuk, misalnya dikepang, malah itu enggak mencerminkan seorang penuntut ilmu. Coba antum bayangkan, anggaplah Ustaz Syafiq itu kan jenggotnya panjang, terus dikepang. Kira-kira antum mau ngaji dengannya? Antum bilang, ini Ustaz zaman now. Masa jenggotnya kayak gini? Maka kalau dia tumbuh, biarkan. Karena itu memang sunnahnya Nabi SAW. Bahkan para ulama tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini. Mereka bersepakat mencukur habis itu hukumnya haram. Mereka berselisih pendapat dalam masalah kalau jenggot itu digenggam, lalu jenggotnya lebih dari yang segenggam, apakah boleh digunting? Digenggam gini, kemudian lebihnya digunting. Bukan gini ya. Oh, segenggam, gunting. Bukan ini ya. Yang di bawahnya segenggam. Mereka berselisih pendapat dalam yang ini. Tapi tidak ada perbedaan kalau belum sampai satu genggam, belum cukup, maka tidak boleh diambil. Selain itu, tidak boleh, dilarang, berdosa apabila mengerjakannya. Yang jelas itu sunnah Nabi, dan seorang penuntut ilmu layaknya kalau memang tumbuh maka dibiarkan saja. Tetapi kalau tidak tumbuh bagaimana? Jawabannya tidak mengapa dan tidak usah diapa-apakan. Dan membeli minyak firdaus, membakar kemiri dan mengoleskannya di dagu, itu hukumnya hanya sekedar boleh-boleh saja dan bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah kalau dia tumbuh dibiarkan. Kalau tidak ada, biarkan juga. Tidak usah ditumbuh-tumbuhkan. Atau dikasih bolpen, dicoret-coret biar kelihatan berjenggot.
atau menggunakan jenggot palsu bila ada. Contoh yang lain, seorang penuntut ilmu biasanya celananya di atas mata kaki. Karena mereka sudah mendengar hadis Nabi SAW tidak isbal. Karena mereka sudah sering, orang yang belajar agama biasanya kan sering dengar hadis-hadis tentang larangan isbal. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Celana, baju, gamis bagi laki-laki yang berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan, la yanzurullahu ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wala yukallimuhum, Allah pun tidak mengajak bicara kepada mereka, dicuekin saja. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah sebutkan al-musbil. Yang pertama adalah orang yang celana atau bajunya atau gamisnya atau sarungnya di bawah mata kaki. Seorang penuntut ilmu akan kelihatan pada dirinya dia berilmu dengan cara menerapkan pengamalan. Oh, Nabi melarang orang celananya di bawah mata kaki. Contoh yang lain misalnya, kalau ini saya kira umum ya dibahas. Contoh yang lain misalnya, seorang penuntut ilmu, dia sangat senang berhias dengan perhiasan-perhiasan penuntut ilmu. Misal, peci. Kalau kadang berpeci, kadang tidak. Kalau sholat rata-rata pakai peci, suatu hari peci ketinggalan akhirnya tidak, itu beda hal. Ada sebagian orang yang tidak pernah pakai peci, padahal menuntut ilmu. Bukan berarti dia melakukannya haram, enggak, dia nggak berdosa. Sholatnya sah meskipun tanpa peci. Tetapi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian manakala kalian pergi ke masjid. Alias, wahai anak Adam, ada beberapa penafsiran. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang menutup aurat setiap kali sholat. Itu diantara penafsirannya. Di antara penafsiran yang lain adalah, wahai anak Adam, pakailah yang baik, baju yang baik manakala kalian sholat. Dan di antara perhiasan yang dikenal di negeri kita Indonesia ini, ketika sholat pakai peci. Saya tidak mengatakan antum yang sekarang tidak pakai peci karena melihat antum terus saya ingin menyindir, tidak. Saya berhusnuzon, mungkin antum kadang peci kadang enggak. Mungkin hari ini pecinya lagi ketinggalan. Tapi ada sebagian ikhwan yang saya ketahui memang dia tidak pernah pakai peci. Sholat apapun. Ya. Pengingkaran saya dari sisi peci itu zina, bukan zina ya. Zina, perhiasan. Perhiasan yang dipakai untuk sholat dan itu baik, bisa menambah pahala. Dan bila antum tidak pernah menerapkannya sama sekali, ini ada masalah pada ilmunya. Seperti saya tanya begini, apa sih hukumnya qobliyah subuh? Wajibkah sunnahkah? Sunnah. Tapi kalau nggak pernah sama sekali qobliyah subuh, bagaimana? Apa iya ada orang penuntut ilmu plus nggak pernah sholat qobliyah subuh? Kayaknya lucu. Meskipun hukumnya sunnah. Puasa sunnah. Ada sebagian orang yang puasa apapun nggak pernah kecuali Ramadan tak. Oke, kita katakan puasa Arafah sunnah. Puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Senin Kamis sunnah. Tapi sepanjang tahun tak pernah puasa sunnah. Nah, ini bermasalah pada ilmunya. Apa nggak pernah dengar? Atau memang tidak mengamalkan? Memang dia hukumnya sunnah, tapi tidak pernah mengamalkan sunnah. Ini bukan ciri khasnya seorang penuntut ilmu. Contoh yang lain, saya katakan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang biasa digunakan penuntut ilmu. Misalnya berpakaian yang baik, pakai koko,
pakai gamis. Meskipun tidak selalu, tidak setiap keadaan. Misalnya hanya ketika pergi sholat. Kalau selalu pakai kaos, mau sholat kah, kantor kah, mau kemana kah, pokoknya selalu kaos, tapi penuntut ilmu, maka ini ada masalah pada ilmu. Seolah tidak diterapkan. Seolah tidak diterapkan. Atau rambut yang begitu acak-acakan. Maka ini kurang baik dan tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu. Baik. Kita lanjutkan di poin ke-29. Poin ke-29, seorang penuntut ilmu itu ta'ahadul mahfuzah. Ciri khasnya dia atau perhiasannya dia adalah suka mengulang-ulang hafalan. Di sini disebutkan, ulang-ulanglah ilmumu dari waktu ke waktu. Ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhar. Fa inna 'adama ta'ahudi unwanu dhihabi lil ilmi mahmakan. Karena berhenti mengulang-ulang hafalan itu tanda hilangnya ilmu, apapun ilmunya. Kata Syekh Utsaimin, yang lebih bagus bukan tanda, bukan unwan, tapi sabab atau sebab. Maka coba antum ganti di terjemahannya adalah sebab hilangnya ilmu. Itu lebih utama, kata Syekh Utsaimin. Saya ulang-ulanglah ilmumu dari waktu ke waktu. Karena berhenti mengulang hafalan, berhenti mengulang ilmu, itu sebab hilangnya ilmu. Apapun ilmu. Kalau tidak pernah diulang-ulang, maka itu menyebabkan hilangnya kita dari ilmu tersebut. Dan hilangnya ilmu tersebut dari diri kita. Contoh, ada ustadz di majelis, misalnya hari Senin malam dia bicara soal sholat. Di Rabu pagi dia bicara soal sholat. Di Sabtu subuh dia bicara soal sholat. Antum bertemu dengan beberapa kajian-kajiannya, semuanya bicara soal sholat. Maka tidak boleh mencela. Kayaknya ini ustaz spesialisasi sholat. Di mana-mana ngomongnya sholat. Kita katakan tidak mengapa. Bahkan setiap kali pengajian ada tentang sholat, setiap kali itu pula bertambah ilmu kita biasanya. Karena masalah sholat itu luas. Kalau tidak diulang-ulang, kadang kita lupa. Contoh, tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu wajibkah, rukunkah, sunnahkah? Ada sebagian dari antum yang kalau saya tunjuk harusnya bisa, karena dia kemana-mana ikut kajian sholat beberapa di setiap tempat ikut. Harusnya tahu. Tapi saya tidak perlu menunjuknya. Dia adalah wajib sholat. Apa itu wajib sholat? Kalau ditinggalkan secara sengaja maka batal. Bila tidak sengaja, maka lanjutkan saja, diganti dengan sujud sahwi. Ini kalau tidak diulang-ulang, kita nggak pernah tahu. Nanti kalau datang waktunya kita lupa, baru apa ya waktu itu ya? Karena jarang diulang, tidak ingat hukum yang berkenaan dengan yang kelupaan ketika itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibili al-mu'qalati. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan penghafal Al-Qur'an itu ibarat pemilik unta yang diikat. Kalau dia menjaganya, maka untanya akan tertahan bersamanya. Tapi bila dia melepaskannya, maka unta itu akan lari. Hadis riwayat Syaikhani. Syaikhani itu maksudnya Bukhari dan Muslim. Lihat gak di bawahnya itu? Hadis riwayat Syaikhani. Siapa Syaikhani maksudnya? Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ta'ahadu hadzal Qur'an." Ulang-ulanglah terus dalam menghafal Al-Qur'an. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya.
lahu wa ashaddu talaffutan minal ibili fil uquli. Karena sesungguhnya hafalan Quran itu lebih cepat larinya daripada larinya unta ketika dia dilepas. Ketika dia terlepas dari ikatan. Rasulullah SAW bilang, Al-Quran itu lari dari kepala kita lebih cepat daripada larinya unta manakala dilepas dari ikatan. Manakala tidak apa? Tidak diulang-ulang. Maka menghafal satu bacaan, kalau tidak diulang-ulang, tidak sering dipraktekkan, tidak sering, misalnya antum sholat sambil membaca apa yang antum hafalkan itu, nanti dia cepat hilang. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini mengandung dalil bahwa barang siapa tidak mengulang-ulang ilmunya, maka ilmunya itu akan hilang siapapun dia. Ilmu mereka di masa itu, ilmunya para ulama di masa dahulu adalah hanya Quran. Tidak ada yang lain. Ulama dari zaman dahulu nggak belajar nahwu. Karena mereka orang-orang yang memang berbahasa Arab fusha. Mereka tidak belajar mustalahul hadis. Di zaman dahulu tidak ada pelajaran itu. Karena mereka tinggal bertanya siapa perawimu, dia tinggal kenali ini orang pendusta atau tidak, maka dia akan tahu hadis ini diterima atau tidak. Adapun kita di zaman ini berbeda. Ilmu di zaman ini banyak karena memang perbedaan tingkat derajat hafalan dan pengetahuan kita dengan orang-orang di zaman dahulu. Ilmu di masa dahulu adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Apabila Al-Quran yang dimudahkan untuk menjadi pelajaran saja bisa hilang bila tidak diulang-ulang, maka bagaimana lagi kiranya dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebaik-baik ilmu adalah yang dihafal kaidah-kaidahnya. Seperti ilmu usul fiqh, ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Yang kaidah itu dihafalkan, dilihat dan diingat cabang-cabangnya. Ilmu yang membawa kepada Allah Ta'ala dan membimbing kita kepada ridhonya. Jemaah yang dirahmati Allah, ada perkataan para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Man fatathul usul, fatahul usul. Ada yang mengatakan man jahulal usul, hurimal usul. Siapa yang tidak paham, siapa yang tidak mengerti, siapa yang tidak belajar kaidah-kaidah atau usul, maka mereka akan terhalang mendapatkan ilmu yang lebih luas dari usul itu, yaitu cabang-cabangnya si usul. Orang tidak akan bisa belajar ilmu mustalahul hadis, tidak akan bisa belajar tafsir, tidak akan mengerti kaidah-kaidah usul bila dia tidak belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu asas. Dia ibarat rumah, pintunya ilmu. Kalau dia sudah dipahami, nanti ilmu-ilmu yang berikutnya akan lebih mudah untuk dipelajari. Tapi saya katakan lagi, rumah tidak dibangun kecuali di atas tanah. Maka tidak akan bisa punya pintu kalau nggak ada tanah. Dan tanahnya adalah belajar Quran. Siapa ingin belajar bahasa Arab, tetapi baca Qurannya masih terbata-bata, maka tidak akan bisa. Maka lebih bagus beli tanahnya dulu, jangan bikin pintunya dulu. Yaitu kuasai dulu Qurannya, baru ikut kelas-kelas bahasa Arab. Saya ulang pelajaran kita di malam hari ini, karena saya cukupkan dengan pembahasan yang ada saja. Karena di nomor 30 dan seterusnya agak panjang. Saya sebutkan apa yang saya sudah bicarakan pada malam hari ini. Seorang penuntut ilmu, seyogianya dia memiliki ciri khas penuntut ilmu yang kelihatan pada dirinya. Seorang penuntut ilmu memperlihatkan ciri khas penuntut ilmu pada dirinya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk membedakan, oh saya kan orang berilmu, tidak seperti orang itu orang awam. Bukan demikian. Tetapi dalam rangka untuk mengamalkan ilmu dan menghidupkan sunnah-sunnah tadi.
Saya tadi memberikan contoh, di antaranya adalah jenggot. Jenggot itu sunnah Nabi. Bahkan diharamkan untuk memotongnya. Tidak ada khilaf ulama untuk jenggot yang belum sampai segenggam. Ada khilaf ulama dalam yang lebih dari segenggam. Tetapi yang dipotong adalah yang kelebihannya, bukan manakala digenggam dan sudah lebih maka dipotong semua, bukan itu. Contoh yang lain adalah pada pakaian. Khususnya buat laki-laki, maka celana, bajunya di atas mata kaki. Itu ciri khas penuntut ilmu. Contoh yang lain, manakala dia melaksanakan ibadah seperti sholat, maka dia menggunakan yang memang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin, khususnya yang berilmu, manakala beribadah sholat. Seperti misalnya membiasakan diri untuk menggunakan koko atau gamis. Dan manakala sholat, mereka berpeci. Tetapi bila antum bertemu dengan orang yang tidak sedang berpeci, maka jangan diingkari. Bisa jadi waktu itu pecinya ketinggalan, atau pecinya hilang, atau dia terburu-buru sehingga terlupa. Yang saya permasalahkan adalah yang memang tidak pernah sama sekali menggunakan peci. Dalam kesempatan apa? Contoh yang lain saya mengatakan, misalnya tatanan pakaian dan rambut. Misalnya sebagian orang penuntut ilmu tapi tidak pernah terlihat menggunakan baju yang baik. Sholat dalam keadaan sholat sekalipun senantiasa pakai baju kaos. Maka ini bukan ciri khasnya penuntut ilmu. Rambut yang senantiasa acak-acakan dan berantakan, yang tidak mencerminkan penuntut ilmu. Saya jadi teringat ada sebagian yang bertanya, Ustaz, bagaimana sih kalau ikhwan-ikhwan itu pakai kupluk? Kayak antum. Bisa lihat-lihat ke samping. Ya. Saya teringat karena antum duduk depan saya. Sekitar 2-3 minggu lalu ada yang bertanya, ikhwan-ikhwan itu suka pakai kupluk. Gimana Ustaz? Saya bilang sholatnya sah. Itu bukan syarat sah. Ya, bahkan dia tidak pakai sama sekali pun tidak mengapa. Permasalahannya, antum coba bayangkan kira-kira kalau Ustadz ngisi pakai kupluk, kira-kira gimana? Ada ya, saya dapati. Ya, saya baru ketemu di Facebook kemarin. Oh, ini kah Ustadz yang disebut-sebut itu? Ya. Gaul rupanya. Ustadz zaman now. Pakai kupluk. Ya. Oh, ini rupanya yang dimaksud. Yang sering digandrungi anak-anak muda. Anak muda kadang suka dengan ustadz-ustadz yang gaul. Kenapa? Masih ada celah untuk mengakomodir kegaulannya. Ustadz ini masih bisa. Dia masih, untuk dia enak sih dia itu kalau musik itu masih boleh lah. Maka saya katakan, ya sah kalau dipakai sholat. Tapi kayaknya untuk dipakai seorang yang berilmu, kayaknya sih kurang. Standarnya antum bisa lihat kalau ustadz kenapa pakai kupluk. Ya. Saya katakan kalau ada ustadz sunnah pakai kupluk, apalagi dia senior, saya katakan itu khawarimul muru'ah. Derajatnya itu agak kurang dikit. Ya. Tapi kalau masih muda, ya, maka ya enggak juga sih, jangan. Terakhir, ulang-ulang hafalan. Kalau antum punya catatan, diulang-ulang sampai di rumah, dibaca-baca lagi. Kalau antum ada hafalan Quran, misalnya antum sekarang sedang proses menghafal juz 30, maka diulang-ulang. Salah satu tipsnya adalah setiap kali antum sholat sunnah, baca itu. Mungkin antum kalau sholat 5 waktu tidak pernah jadi imam, mungkin. Entah malu atau memang tidak, memang bukan ditunjuk sebagai imamnya. Kalau imam kan senantiasa dia ulang. Sebentar dia mau mengimami, dia baca dulu apa yang dia mau baca. Tapi yang gak pernah jadi imam, maka gak
pernah jadi juga imam, tidak usah menghafal. Jangan. Ya. Maka misalnya antum sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, antum baca setelah Al-Fatihah apa yang menjadi hafalan antum. Nah, kemudian orang yang tidak mengulang-ulang hafalan itu menyebabkan ilmunya hilang. Rasulullah bilang, Al-Quran itu lebih cepat larinya dari ingatan daripada larinya unta dari ikatan. Kemudian belajarlah ilmu bahasa Arab karena dia adalah ibaratnya lahan. Kemudian ilmu usul, belajarlah Al-Quran, lancarkan bacaan antum karena dia adalah lahan untuk membangun ilmu. Kemudian belajarlah bahasa Arab karena dia pintu untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa menerapkan sunnah yang zahir pada diri kita dan membantu kita untuk menghafal dan membantu kita untuk menjaga hafalan. Ustaz, kalau setengah mati saya menghafal bagaimana? 1 jam saya menghafal Al-Ma'un saja gak hafal-hafal. Kita katakan setiap kali antum menghafal, setiap kali antum kesusahan, berarti antum akan mengulang-ulang lagi dan setiap hurufnya akan dapat pahala. Maka antum mengulang-ulang kesusahan, semakin banyak kebaikan yang antum akan panen. Maka berusaha untuk menghafal meskipun susah. Wallahu a'lam bishawab. Rehan, masih adakah gambarnya itu? Kirain hilang lagi. Ustadz, kenapa dakwah sunnah lebih gencar terhadap ahli bid'ah daripada ahli maksiat? Apakah ahli bid'ah lebih merusak agama daripada ahli maksiat? Jawabannya iya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Fa innal bid'ata la yustahabu minha. Al bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Begini, syaitan itu ingin menggelincirkan kita, nomor satunya adalah dengan cara membuat kita jatuh ke dalam syirik. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Kalau bisa dibuatnya kita jadi orang yang melakukan syirik, maka itu tujuan utama. Itu apa ya, ibaratnya tugas dan pokok fungsi yang nomor satu. Ibaratnya kalau di kantor itu tugas pertama. Nanti ada lemburnya. Tugas pokoknya adalah bikin orang berbuat syirik. Tapi kalau kepada penuntut ilmu susah. Soalnya penuntut ilmu itu tahu bahwa berbuat syirik itu tidak boleh. Maka dibuatlah mereka jatuh kepada tingkatan dosa yang kedua, yaitu bid'ah. Kenapa syaitan lebih suka dengan bid'ah daripada maksiat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, karena bid'ah itu orang susah dimintai tobat darinya. Tobat lo, itu bid'ah lo. Kok tobat sih? Kenapa susah dimintai tobat? Karena mereka merasa mereka beribadah. Gitu tidak? Ada orang dikubur, keluarganya bilang, azankan. Ada yang bilang gini, nggak boleh diazankan. Maka orang bilang, kok nggak boleh? Orang ibadah kok nggak boleh? Gitu. Gitu tidak? Setiap hari Jumat ada sebagian ummahat, ibu-ibu yang berkumpul di masjid, terus gendang-gendang, tanggung. Ada orang datang, Bu, gendang-gendang nggak boleh. Mereka akan bilang apa? Ngerinya orang ini, salawatan nggak boleh katanya. Bersolawat kepada Nabi nggak boleh. Mereka berpikir itu tidak boleh. Padahal solawatnya nggak masalah. Masalahnya adalah teknis khusus, rutinitas khusus, bacaan khusus yang dikarang-karang yang tidak dikenal di zaman Nabi.
Maka orang kalau berbuat bid'ah kemudian dikatakan itu tidak boleh, maka mereka mengingkari. Masa kok ibadah dilarang? Sedangkan kamu zina ya? Iya, tobat loh. Dia akan bilang apa? Iya ampun, gitu kan? Kamu mencuri kemarin katanya. Iya. Bertobat nanti kamu dihukum di hari kiamat. Iya. Iya, dia akan bilang iya, kenapa? Dia tahu itu salah. Paham ini? Kenapa kok dakwah sunnah lebih gencar kepada ahli bid'ah? Karena ahli bid'ah itu lebih merusak daripada ahli maksiat. Karena apa? Karena maksiat semua orang tahu bahwa itu tidak boleh. Sedangkan bid'ah orang susah untuk diberitahu karena mereka mengira itu ibadah. Padahal bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Bagaimana hukumnya orang yang menghalalkan musik dengan hujjah pendapat Ibnu Hazm? Apakah keluar dari manhaj Ahlussunnah? Sepertinya saya pernah jawab. Pertama, intinya begini. Kenapa kok sebagian ulama seperti Ibnu Hazm menghalalkan musik? Jawabannya mereka punya dalil, tapi dalilnya dalil yang salah. Seperti Ibnu Hazm, dia menghalalkan musik karena hadis Rasulullah SAW, sayati qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang mereka menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, kemudian khamr, dan yang terakhir adalah alat musik. Ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hazm mengatakan hadis ini adalah hadis yang mu'allaq, hadis yang putus sanadnya, di mana dia mengatakan Hisham bin Ammar, Abu Bukhari tidak mendengar dari Hisham bin Ammar. Sementara para ulama yang lain mengatakan justru Hisham bin Ammar itu adalah gurunya Imam Bukhari. Singkat kata, ada sebagian yang menghalalkan musik seperti Ibnu Hazm, tetapi dalilnya dalil yang salah. Dan banyak para ulama yang menyebutkan hal ini, menyebutkan kesalahan Ibnu Hazm, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau ulama kontemporer di zaman ini seperti Syekh Al-Albani, punya buku-buku khusus yang membantah pendapat Ibnu Hazm yang menghalalkan musik. Sekarang pertanyaannya beda. Oh, berarti ini bukan pertanyaan yang lalu. Pertanyaannya berbeda. Itu apa itu? Oh, pertanyaan baru. Pertanyaannya yang tadi itu, kalau ada yang menghalalkan musik, apakah dia keluar dari lingkaran Ahlussunnah atau tidak? Saya jelaskannya di hari Rabu di kajian saya di Nasai, bahwa orang bisa dikategorikan ahlul bid'ah manakala yang pertama dia menyelisihi satu perkara usul, atau yang kedua dia punya banyak kesalahan di bidang furu'. Kesalahannya banyak. Ibnu Hazm, beliau punya kesalahan, yaitu menghalalkan musik. Tapi apakah dia berubah menjadi seorang ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Kesalahan beliau hanya pada masalah seperti musik saja. Beliau tidak menyelisih masalah usul. Itu masalah furu'nya. Tapi kesalahannya hanya satu. Seseorang baru bisa dikatakan berubah menjadi ahlul bid'ah manakala menyelisih furu' dalam banyak cabang. Misalnya menghalalkan musik, menghalalkan isbal, menghalalkan potong jenggot, apapun yang sebenarnya perkara-perkara furu', tapi kesalahannya terlalu banyak. Maka saya katakan, kalau ada yang menghalalkan musik karena mengikuti pendapat Ibnu Hazm, maka apakah dia otomatis keluar dari ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Tapi bukan berarti terus jadi Ahlussunnah betulan, tidak. Dilihat lagi, jangan lihat cuma masalah musik saja. Masalah-masalah yang lain dilihat juga. Kalau dia menyelisihinya terlalu banyak, maka dia bisa jatuh ke dalam lingkaran ahlul bid'ah. Bagaimana hukum Islam terkait budaya salam tangan dengan keluarga seperti ipar non mahram? Jawabannya, meskipun itu budaya, tapi budaya yang menyelisih syariat.
Bersalaman dengan wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Seperti misalnya salaman dengan ipar. Kita nikah dengan seorang wanita, wanita itu punya adik wanita juga atau kakak wanita juga. Itu namanya saudari apa? Ipar. Dan ipar bukan mahram. Rasulullah SAW mengatakan alhamu maut. Ipar keluarganya suami yang bagian laki-laki itu adalah kematian. Hukumnya haram bersentuhan dengan mereka. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la an yut'ana ra'su ahadikum bir mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Apabila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka tidak boleh bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ada khilaf di antara para ulama untuk wanita non mahram tapi sangat tua dan tidak mungkin laki-laki normal akan tertarik padanya pada saat dibutuhkan. Misal tengah malam antum bertemu dengan nenek-nenek, tapi kalau rambutnya panjang gak usah dia. Siang-siang bolong. Ada nenek-nenek di pinggir trotoar. Mau nyebrang baru selangkah enggak jadi. Selangkah enggak jadi. Selangkah enggak jadi. Karena dia takut. Sementara dia berjalan lambat. Nenek itu terlihat tua. Misalnya di punggungnya terlihat ada beban berat. Dia menggunakan tongkat. Tidak ada yang ingin menyetopkan kendaraannya, tidak ada pula yang menyetop kendaraannya untuk menyeberangkan dia. Ada orang tapi antum, laki-laki. Apakah boleh? Misalnya antum stop kendaraan terus antum menuntunnya. Dan nenek-nenek ini betul-betul nenek-nenek tua, bukan nenek-nenek cantik. Asli tua, laki-laki normal tidak mungkin tertarik padanya. Bolehkah? Ada khilaf ulama. Di antara ulama yang bolehkan adalah setahu saya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri. Dan saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Catatan, nenek-nenek tua, laki-laki normal tidak mungkin tertarik padanya dan memegangnya hanya saat butuh saja. Tidak semua nenek-nenek, tidak semua keadaan, tidak semua waktu, hanya saat butuh saja. Saya lebih condong pendapat yang mengatakan boleh. Saya contohkan misalnya waktu kemarin umroh Ramadan, ada jamaah umroh saya, nenek-nenek mungkin usianya 80 kan, lumpuh. Setiap kali naik bis dan turun bis tidak harus digotong. Dan yang keluarganya laki-laki tua juga. Untuk menggotongnya sendiri naik turun bis dia tidak kuat. Maka sebagian jamaah saya perintahkan khususnya muda-muda untuk bergantian mengangkat dirinya. Karena kasihan nenek-nenek kalau lumpuh. Ya. Apakah jambang termasuk bagian yang dilarang dicukur seperti jenggot? Iya. Ini rambut pipi, ini termasuk. Karena hadisnya Nabi SAW, wa'ful liha, biarkan lihyah atau liha. Itu bukan terjemahannya bukan cuman jenggot. Karena jenggot ini orang di Indonesia mengira yang cuma di bawah dagu. Sementara disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab, khususnya kamus-kamus bahasa Arab yang diakui seperti Lisanul Arab, lihyah itu bukan cuma yang di bawah dagu, tapi yang di pipi juga, yang di dekat sini juga. Maka ini dicukur begini, ini termasuk memotong lihyah, termasuk mencukuri pipi ini termasuk mengambil lihyah, dan ini dilarang oleh Nabi. Wa'ful liha, kata Nabi, biarkan lihyahnya. Meskipun alasannya supaya rapi. Karena rapi itu versinya Allah dan Rasulnya, bukan versi kita. Bagaimana mendakwai seseorang yang berilmu dunia? Kita sampaikan dengan dalil atau hadis, maka dia berkilah dan membandingkan dengan ilmu dunianya. Antum tanya sama dia, tentunya orang Islam kan tahu maksudnya ini. Antum tanya sama dia, antum kalau setelah wudu terus buang angin, antum wudu lagi atau tidak? Kalau dia bilang iya, wudu lagi, maka antum bilang, kenapa wudu lagi?
kan yang buang angin itu dubur. Kenapa yang dicuci muka? Tanya sama dia, dan insya Allah dia tidak akan bisa jawab. Serius. Ada orang menggunakan akalnya. Antum tanyakan, antum setelah wudu terus buang angin, antum wudu lagi atau tidak? Kalau dia bilang tidak, ya sudah, sholatmu batal. Rasulullah SAW bilang apa? La sholatan liman ahdatha hatta yatahhar. Tidak ada sholat bagi orang yang berhadas sampai dia bersuci terlebih dahulu. Sholatmu batal. Kalau dia bilang, iya aku berwudu dulu, maka antum tanya sama dia, kenapa antum berwudu? Oh, yang buang angin adalah dubur. Kenapa tidak cukup dengan cuci dubur? Kenapa antum harus cuci wajah, tangan, usap kepala, cuci kaki? Karena tadi konteks pertanyaannya adalah orang yang senantiasa menjawab ayat dan hadis dengan akalnya. Ya. Oh, kalau menurut saya itu nggak cocok ya, karena menurut saya, suka ketemu dengan orang begitu, itu tadi cara membantah. Kapan Ustadz bisa buka kelas bahasa Arab? Saya lagi punya kelas bahasa Arab, tapi kelasnya khusus dan sudah jalan 2 tahun. Antum silakan cari Ustadz yang lain. Apa standar untuk mendapatkan gelar Ustadz? Karena di zaman sekarang untuk mendapatkan gelar Ustadz cukup mudah. Seorang pengajar bahasa Arab pun bisa dipanggil Ustadz. Kalau Ustadz maksudnya Ustadz alias guru, dan memang profesinya guru, ya tidak apa-apa. Ya, misalnya guru TK, itu kalau anak TK-nya bilang Ustadz, ya sudah tidak apa-apa, karena dia guru. Ustadz itu kan maknanya apa? Guru. Tapi mungkin maksudnya Ustadz di zaman now. Ya, saya lagi suka ngomong itu ya. Ada orang bisa buka kelas bahasa Arab, ikhwan-ikhwan panggil Ustadz. Ada orang bisa ngajar tahsin, orang-orang panggil Ustadz. Teman-teman yang dirahmati Allah, gelar Ustadz itu sakral. Ya. Sakral dalam artian tidak mudah untuk disematkan pada seseorang. Karena sebagian orang manakala belum makomnya untuk jadi Ustadz, terus diustadkan, saya sudah pernah bilang, saya khawatir nanti dia akan seperti burung terbang, gak balik lagi ke bumi. Meskipun dia tahu makanan di sana banyak, karena dia enggan untuk menyetarakan dirinya dengan orang lain. Ya. Seperti yang saya sempat sebutkan, ada sebagian orang yang setelah dia ngerti bahasa Arab dikit-dikit, dia buka kelas bahasa Arab di mana-mana, sudah dipanggil Ustadz, Ustadzah. Padahal kalau fikih kurang, jauh banget. Ya. Usul nggak pernah belajar, kaidah-kaidah fikih nggak ngerti, nggak hafal 2, 5, 10, 20 kaidah nggak hafal. Ditanya apa itu, misalnya kaidah al-wasailu lah ahkamul maqasid, apa maknanya? Tidak bisa menjelaskan, padahal itu diantara kaidah yang paling dasar. Maka itu belum layak jadi ustaz. Karena ini panggilan orang yang cukup sakral. Sekarang pertanyaannya, apa standarnya untuk bisa dapatkan gelar ustaz? Di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau katakan rekomendasi dari orang yang ustaz yang asli. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, para ulama di zaman dahulu tidak didatangi ilmunya, tidak didatangi dia untuk dicari ilmunya, kecuali orang-orang yang memang ulama terdahulunya rekomendasikan dia. Makanya ulama di zaman dahulu mengatakan, saya memberi tazkiyah untuk dia, murid saya ini mengajar. Saya memberi dia ijazah untuk meriwayatkan hadis dari saya, untuk mengajarkan Al-Quran dengan riwayat yang dia baca dengan saya, dengan hafalan yang dia sudah setorkan kepada saya. Tidak ujuk-ujuk merasa diri jadi ustaz kemudian buka kelas terus semua orang bisa jadi ustaz. Harus ada rekomendasi dari orang yang lebih berilmu darinya. Maka kalau ada, maaf, bukan saya maunya saya yang jadi ustaz, bukan. Ada orang namanya asing di Balikpapan, siapa itu? Terus orang memanggilnya ustaz, saya mungkin akan bertanya, dia belajar di mana? Siapa ustaz yang merekomendasikannya? Ya. Karena di Samarinda itu ada orang santren saja nggak lulus.
Terus khutbah Idul Fitri, khutbah ini, bikin kajian besar. Pesantren pun belum lulus kok. Di Samarinda orang menjadikannya ustaz. Sementara setelah digali, ketemu dengan Ustaz Abdurrahman Al-Athari. Ustaz Abdurrahman ketemu lalu ditanya-tanya. Ustaz Abdurrahman, kasihan orangnya, ini belum pantas jadi dai. Harusnya dia belajar dulu. Karena hal-hal yang menyimpang saja dia tidak tahu. Akidah dia belum paham. Digali-gali, oh rupanya pesantren pun belum lulus. Tapi di masyarakat dianggapnya sebagai ustaz. Nah, ini gelar yang berat. Kalau antum ingin tahu bagaimana caranya melihat ustadz yang betul atau tidak, jawabannya antum bertanya, siapa ustadz yang merekomendasikannya? Dengan catatan ustadz yang berilmu betulan ya. Karena sesama ustadz kecil saling merekomendasikan itu beda. Ya. Yang satu buka kelas tahsin, satu kelas buka kelas Arab, terus saling merekomendasikan. Ini beda. Ya. Ustadz yang dikenal keilmuannya. Ya. Kalau ada yang merekomendasikan dia, baru antum ambil ilmu. Bila tidak, maka jangan dulu dipanggil ustaz. Khawatirnya ini tipikal orang yang harusnya belajar dulu sebelum dia mengajar. Teman-teman, kalau ada dari antum yang sudah punya ilmu sedikit-sedikit bahasa Arab, tafsir, antum bikin kelas, alhamdulillah. Saya pribadi merasa terbantu adanya antum. Adanya antum membantu dakwah, meringankan beban kami, sehingga kami tidak perlu lagi membuka kelas tahsin karena ada antum. Tapi kalau antum belum pada makomnya, antum bahasa Arab belum bisa. Antum belajar usul belum pernah tamat buku usul fiqh, belum pernah tamat. Kaidah fikih antum belum pernah belajar. Maka please, jangan dulu nikmati itu kata ustaz. Saya khawatir antum terbang, gak bisa balik lagi. Saya khawatir antum jadi orang yang tidak down to earth. Jadi ustadz itu berat. Oh iya, tahu nggak? Ada orang masalah sama istrinya, pernah mengucapkan talak, sering kali talak. Tapi talaknya terjadi di saat istrinya nifas. Talaknya terjadi di saat istrinya sudah dia gauli. Karena talak harusnya dijatuhkan di masa suci yang belum digauli. Bila dijatuhkan di masa haid atau nifas, atau di saat suci tapi sudah digauli, maka ini disebut dengan talak bid'ah. Harus dirujuk. Permasalahannya, kalau sudah dirujuk, talak yang tadi yang terjadi, yang bid'ah itu, yang salah itu boleh itu dihitung atau tidak? Ada ikhwan yang curhat kepada saya. Saya pribadi dengan kadar keilmuan saya bilang itu jatuh talak. Saya pergi ke Solo minggu lalu, bertemu dengan seorang ustadz, kami diskusi sampai tengah malam di kamar hotel saya. Sampai pada kondisi dia mengatakan, adapun saya dengan dalil-dalil ini, saya meyakini talak bid'i tidak jatuh. Saya mengatakan, ustadz, kalau jatuh, maka dia konsekuensinya karena talaknya udah terlalu banyak, ini orang harus cerai. Kalau belum jatuh, berarti dia masih suami istri. Hanya saja kalau seandainya mengikuti pendapat saya, lalu kemudian saya bilang kepada dia talaknya tidak jatuh, maka konsekuensinya dia zina. Maka saya bertanya pada dia, ustadz berani tanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat mengatakan talak bid'i tidak terhitung talak? Bila iya, saya telepon dia, saya bilang antum sudah talak sekian kali tapi belum terhitung. Berani tanggung jawab di hadapan Allah? Dia mengatakan, demi Allah saya berani bertanggung jawab. Karena kita dai, kita bertanggung jawab dengan ilmu kita. Seandainya salah fatwa kita ini, kita yang akan dihukum Allah. Saya telepon besok paginya di hadapan kalian berdua, saya telepon orangnya, saya bilang, saya berpendapat mengikuti pendapat talak bid'i jatuh. Ustadz yang di hadapan saya, dia bilang belum jatuh. Tapi dia berani bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka saya katakan kepada antum, talak antum belum jatuh dengan pendapat beliau, dan beliau yang tanggung jawab di hari kiamat seandainya ternyata jatuh dan antum terhitung zina. Dari sini antum bisa ambil pelajaran bahwa jadi ustadz itu kalau salah ngomong, itu tanggung jawabnya bukan di dunia, jadi kiamat di hadapan Allah. Kalau sampai salah fatwa, maka dia bisa berdosa di hadapan Allah. Maka jangan nikmati itu. Jangan nikmati kata orang manggil orang diri antum ustadz, sementara antum belum punya kadar atau kapasitas untuk mengajar.
Jangan dinikmati, please. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.